wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Akhirnya dilemparkanlah oleh Musa tongkatnya, kemudian laut terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel menjadi 12 suku. Putra-putra Nabi Yakub yang disebut Bani Israel ini ada 12 putra dari 4 istri. 11, 12 terbuka jalan. Langsung berjalanlah Bani Israel masing-masing suku di 12 jalan itu. Kemudian Fir'aun terus mengejar. Sampailah akhirnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah sampai mereka di daratan. Bagaimana Fir'aun? Dikejar terus sama Fir'aun. Berapa tadi pasukannya? 1 juta. 1 juta. Di tengah laut Allah perintahkan, ya laut, kembali engkau ke asalmu. Maka kembalilah laut. Tenggelamlah seluruh pasukan Fir'aun laknatullah, ditenggelamkan oleh Allah. Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan merenungkan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Kita ambil surat Al-Baqarah, yang kita ambil dari ayat ke-6. Surat Al-Baqarah yang artinya yaitu sapi betina. Jadi Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Ada apa di dalam surat Al-Baqarah? Kenapa itu Pak Sorono? Jadi dinamakan surat Al-Baqarah ini kelakuan orang-orang Bani Israel atau sekarang ini Yahudi saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur Sina untuk menerima wahyu selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa memenuhi panggilan Allah yaitu di Bukit Tur Sina. Di mana Bukit Tur Sina? Palestina. Dipanggil oleh Allah. Itu setelah Bani Israel Allah selamatkan dari penindasan Fir'aun laknatullah. Itu baru diselamatkan oleh Allah. Baru menyeberangi lautan. Kakinya belum kering dari air laut. Kenapa? Karena Bani Israel waktu tinggal di Mesir itu dijadikan budak oleh Fir'aun. Mereka disuruh kerja keras pagi, siang, malam tanpa digaji. Tidak dikasih honornya, enggak, dikerja paksa oleh Fir'aun laknatullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk menyelamatkan, membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Akhirnya dibawalah oleh Nabi Musa Bani Israel itu kurang lebih kata para ulama 600.000 kaum Bani Israel yang ada di Mesir keluar dari Mesir. Waktunya pada saat malam hari. Keluar mereka, dibawa oleh Nabi Musa untuk menuju Palestina. Dan ternyata Bani Israel keluar dari Mesir itu diketahui oleh Fir'aun, karena Fir'aun sudah telah menaruh apa? Dia taruh intelijennya di tengah-tengah Bani Israel. Ada intelijennya. Mata-mata. Intelijen itu apa? Yang intelijen itu yang mata-mata, artinya ya orang-orang yang cerdas jadi intel, bukan orang yang bloon. Langsung dilaporkan kepada Fir'aun bahwa Bani Israel mereka keluar dari Mesir. Kata Fir'aun, sebagian semuanya wahai tuan raja. Lalu Fir'aun memberikan instruksi kepada panglima perangnya, kerahkan seluruh pasukan. Maka dikerahkanlah berapa jumlahnya? 1 juta dengan pasukan yang lengkap, pasukan kuda, pasukan pemanah. Dikejarlah oleh Fir'aun, dan Fir'aun sendiri yang langsung mengejar. Kemudian dikejar,
Walhasil sampailah Bani Israel di depannya laut. Di belakangnya tentara Fir'aun dengan bala tentaranya 1 juta kekuatan penuh. Dengan tujuan apa? Untuk melenyapkan, menghancurkan Bani Israel. Lalu apa yang terjadi? Coba bayangin, depan laut, belakang musuh. Gimana? Kalau dulu Panglima Tariq bin Ziyad di depan musuh, ya, di depan musuh, di belakang musuh itu kapal oleh Tariq bin Ziyad dibakar. Tidak ada lain, kita harus bertempur sampai tetes darah terakhir. Itu Tariq bin Ziyad waktu menghadapi tentara Romawi, tentara Nasrani. Bingung Bani Israel. Dia bilang, Musa, bagaimana ini Musa? Minta tolong kepada Tuhanmu. Nabi Musa juga kalau nggak diperintahkan oleh Allah, jadi lalu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kebesarannya di hadapan Bani Israel. Lalu Allah perintahkan, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke laut. Akhirnya dilemparkanlah oleh Musa tongkatnya, kemudian laut terbelah menjadi 12 jalan. Karena Bani Israel menjadi 12 suku. Putra-putra Nabi Yakub yang disebut Bani Israel ini ada 12 putra dari 4 istri. 11, 12 terbuka jalan. Langsung berjalanlah Bani Israel masing-masing suku di 12 jalan itu. Kemudian Fir'aun terus mengejar. Sampailah akhirnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah sampai mereka di daratan. Bagaimana Fir'aun? Dikejar terus sama Fir'aun. Berapa tadi pasukannya? 1 juta. Di tengah laut Allah perintahkan, ya laut, kembali engkau ke asalmu. Maka kembalilah laut. Tenggelamlah seluruh pasukan Fir'aun laknatullah, ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa, Bani Israel menyaksikan mukjizat Nabi Musa, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatlah Bani Israel. Kemudian dibawa ke Palestina. Kemudian Allah panggil Nabi Musa untuk ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu selama 40 hari 40 malam. Setelah balik menerima wahyu, apa yang terjadi terhadap Bani Israel? Nabi Musa marah, kesal. Kenapa? Mereka menyembah sapi betina. Udah nyembah sapi, padahal baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bani Israel, sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru 40 hari 40 malam ditinggal oleh Nabi Musa, udah nyembah sapi. Siapa yang bikin sapinya? Tokoh orang kaya, tokoh Yahudi di kalangan Bani Israel. Siapa namanya? Samiri. Dia bikin sapi, dia sembah. Kemudian Nabi Harun melarang, Nabi Harun nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga sampai akhirnya Nabi Musa kepada Harun, sampai Nabi Musa menarik jenggotnya. Nabi Musa, kenapa engkau biarkan mereka menyembah sapi? Mereka mempersekutukan Allah. Kata Harun, saya nggak bisa kuasa, saya udah bilangin, saya udah kasih tahu yang namanya Yahudi Bani Israel. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa menghukum Samiri, keluar engkau Samiri dari Palestina. Akhirnya Samiri terlontang-lantung, akhirnya sampailah dia ke India. Dan di India lah dia menyebarkan yaitu orang-orang India untuk menyembah tuh hari. Makanya kita di sana orang Islam jangan coba-coba kurban nyembeli, marah dia. Tuhan. Enggak berani soal orang Islam menghormati, enggak nyembelih sapi, kambing. Tuh dari Samir. Itu orang-orang Bani Israel itu, maka dinamakan surat Al-Baqarah, cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Dan di Quran paling banyak cerita Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel. Maka surat Al-Baqarah ayat ke-6 ini asbabun nuzulnya berkenaan dengan turunnya buat orang-orang Yahudi, kafir Yahudi yang ada di Madinah saat itu, baik dari Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraiza, Yahudi Bani Qainuqah. Turunlah akhirnya ayat ini di tengah-tengah mereka.
Pada saat itu Rasulullah mendakwakan mereka, mengajak mereka untuk menyembah Allah, untuk menyembah Allah dan beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Quran, sebagaimana Quran juga memerintahkan beriman kepada kitab-kitab kalian, baik suhufnya, baik Tauratnya, baik Zaburnya maupun Injilnya. Dan itu menjadi rukun iman. Turun nih akhirnya ayat ini buat orang-orang kafir yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tinggal di Madinah. Ya, sebelum Nabi itu udah tinggal di Madinah mereka. Dan di Madinah mereka ini menguasai politik dan ekonomi, udah dikuasai oleh mereka. Nah, sementara penduduk asli Madinah sebenarnya asal itu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini orang Arab yang sama keyakinannya kayak orang-orang Muslim kafir Quraisy, nyembah berhala. Mereka penduduk asli, tapi mereka diatur ekonominya. Semuanya diatur oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Ekonomi dipegang oleh mereka. Bahkan bukan hanya itu, Aus dan Khazraj ini diadu domba oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Diadu domba mereka. Akhirnya mereka berperang satu sama lain. Dalam kitab sejarah itu ratusan tahun mereka berperang. Siapa yang ngadu domba? Yahudi tadi. Akhirnya mereka perang butuh apa? Butuh senjata, dikasih di Yahudi. Habis duitnya, pun kurma lu sini. Akhirnya pun kurmanya diambilin orang-orang Aus dan Khazraj itu, diambil sama orang-orang Yahudi. Sehingga mereka ekonominya dibawa kendali orang-orang Yahudi sebelum Nabi datang. Tapi setelah Nabi datang, Aus dan Khazraj ini masuk Islam, bersatu mereka. Yang tadi ratusan tahun berperang, mereka bersatu, dipersatukan Rasulullah. Di mana? Mereka bersatu di dalam Islam. Jadi yang bisa mempersatukan umat Islam itu ya Islam. Jadi jangan diartikan bersatu di dalam Islam ini diartikan ntar perbedaan enggak, tetap perbedaan mah ada sampai hari kiamat. Tapi kalau dibicara Islam, kita mendahulukan kepentingan Islam, kepentingan agama Allah di atas kepentingan pribadi kita, kelompok dan golongan. Bersatu akhirnya mereka dan kuat lagi mereka saat orang-orang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Maka di dalam surat Al-Hasr itu surat berapa itu? Surat 59 itu artinya pengusiran. Itu pengusiran orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Diusirnya Rasulullah. Kenapa? Melanggar perjanjian. Dari Bani Nadir, Quraisyah, Qainuqah, diusir mereka dari Madinah. Kemana mereka terusnya? Ke benteng terakhir pusat orang-orang Yahudi di Al-Khaybar. Itu pusatnya, mereka kabur, mereka semua ke sana. Yang nanti akhirnya Al-Khaybar itu ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Turun ayat ini, lihat ayatnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang dimaksud siapa tadi di sini? Orang Yahudi yang ada di Madinah. Sesungguhnya orang-orang kafir sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, ini orang-orang Yahudi. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau wahai Rasulullah memberikan nasihat, memberikan dakwah, memberikan peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan nasihat, peringatan kepada mereka? Apa kata Allah? La yu'minun, mereka enggak akan iman. Dikasih tahu atau enggak dikasih tahu, tetap mereka enggak mau dengerin. Orang Betawi bilang gini, udah dibilangin begini-begini tetap aja enggak didengerin. Bedegong. Dablek. Ya, orang Jawa bilang bedegong. Itu orang Yahudi. Jadi harus jelas, harus paham kita karakter mereka itu di dalam Quran udah dijelasin. Bedegong mereka, dikasih tahu nggak dikasih tahu, kita lihat aja Ginari, sampai Ginari terus aja Gaza digenosida kan, orang-orang Palestina, anak-anak, wanita-wanita. Bahkan terakhir direktur rumah sakit Gaza diapain? Dibunuh, bayangin. Dia mah udah nggak kenal lagi hukum internasional. Padahal dalam hukum internasional nggak boleh bunuh dokter, nggak boleh bunuh relawan, nggak boleh bunuh wartawan. Dia mah udah nggak peduli. Sikat terus, gulung terus, yang membahayakan dia sikat, bayangin. Terus dunia gimana?
Dunia Islam gimana itu? Udah dari dulu karakternya kayak begitu mereka. Sampai Allah kasih tahu sama Rasulullah, ya Rasulullah, mereka punya watak karakter, engkau kasih peringatan atau enggak kasih peringatan, tetap aja mereka enggak beriman pada engkau. Dia enggak akan beriman pada Quran, enggak. Mereka tetap memegang, menurut mereka tetap memegang apa? Kitab Taurat. Istiqomah Taurat, enggak. Gue tetap pegang Taurat, Nabi Musa. Padahal Taurat sendiri yang mereka pegang udah diacak-acak sama mereka. Udah enggak asli. Itu orang Yahudi kayak begitu. Dan perlu diketahui orang Yahudi enggak nyebarin orang masuk Yahudi, enggak dia mah. Jadi Yahudi ini koknya dia bisa jadi Yahudi kalau ada nasab, faktor keturunan darah. Kalau enggak darah, enggak bisa jadi orang Yahudi. Beda kalau Nasrani, dia kan misionaris. Ya, nyebarin agama siapa nyebarin. Yahudi kagak. Harus ada hubungan darah baru diakui. Berarti betul dia Yahudi, ada keturunan darah gitu. Dia enggak nyebarin agama. Enggak. Kalau di Indonesia ada enggak Yahudi? Ada, udah dari zaman Belanda. Kalau sinagognya aja ada di Sulawesi, Manado. Ada. Bahkan ada channel TV-nya, pernah diwawancara Dialog Ame, channel TV-nya TV-nya Ahmadiyah. Ada dia. Robi Yahudi itu. Ada. Belum nanti agen-agen Mossadnya ada. Di seluruh dunia ada dia. Di Jakarta juga ada kayak Bang ya. Ada ya. Sama aja, nggak akan terima. Blablek udah. Di Quran ya. Dablok, nggak bisa dibilangin. Rasulullah udah bikin perjanjian, ayo Yahudi jaga kita Madinah ini, negeri Madinah ini, negeri yang diberkahi Allah, ayo kita jaga, ayo kita kerjasama, kita jaga keamanan, ayo kita tolong menolong, bantu membantu, yuk bikin perjanjian. Kata orang Yahudi ditandatangani oleh tokoh-tokoh Yahudi saat itu. Oke, Muhammad, oke Abdul Qasim, dia manggilnya Abdul Qasim, bapaknya Qasim, ayo tantangan. Salah satunya apa? Saling hormat menghormati, saling menghargai, toleransi, dan nggak boleh saling ganggu. Oke, itulah yang kita kenal disebut piagam Madinah. Piagam Madinah. Kumpul Rasulullah dengan orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani, minoritas tapi mayoritas Muslim. Ya. Tapi mereka melanggar perjanjian, tetap aja mereka. Dia bekerja sama dengan kafir Quraisy. Dia datengin orang-orang kafir Quraisy yang masih memusuhi Islam. Dia bocorkan rahasia-rahasia kekuatan Rasulullah waktu itu di Madinah. Dan orang Yahudi mengatakan, saya akan bantu kau dari dalam. Jadi pengkhianat ini. Tapi Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat ayat yang ketujuhnya, apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawa wa lahum azabun. Apa yang terjadi harinya? Khatamallahu, apa dia? Khatam, ditutup, dikunci udah. Apa yang dikunci oleh Allah? Ala qulubihim, ininya udah. Hatinya qulubihim udah dikunci sama Allah. Jadi dia udah nggak punya perasaan lagi. Udah nggak punya apa namanya, orang yang udah nggak punya hati, apa namanya kita sebut? Peri kemanusiaan. Udah nggak ada lagi peri kemanusiaan, udah nggak ada mereka. Udah nggak ada rasa kasihan mereka. Kita lihat memang terbukti hari ini Yunus nggak ada tuh rasa kasihan. Lihat anak-anak Palestina hari ini, anak-anak mereka Palestina, mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka kedinginan. Hari ini mereka terus aja mereka bantai terus. Kenapa? Nggak ada rasa kasihan. Udah nggak punya lagi rasa gitu. Bantai terus, udah nggak peduli mereka. Udah apa namanya kayak begini. Udah hilang rasa kemanusiaannya ya. Karena emang udah doktrin mereka dalam kitab Talmud mereka itu, orang di luar Yahudi itu budak. Itu doktrin mereka nih, ajaran mereka nih ya.
kepada jamaah-jamaahnya itu dibilang di luar orang Yahudi budak. Makanya yang namanya budak gimana? Boleh diapain aja. Budak. Itu doktrin mereka. Iya, ajaran udah jadi ajaran mereka dalam kitab Talmudnya. Orang di luar Yahudi budak. Jadi kita ini dianggap apa? Ya, yang namanya budak gimana sih? Rendah, nggak ada harganya. Tuh, itu doktrin mereka. Mungkin gini aja lihat. Ditutup hati mereka, udah nggak punya perasaan lagi. Negara udah terak-terak ke negara. Hentikan. Genosida hentikan, pembantaian, hentikan penjajahan. Merdekakan Palestina. Dengerin nggak ini dia? Didengerin nggak? PBB gimana? Dengerin nggak PBB? Agak PBB dia yang bikin. Dia punya hak veto. Terus ada nggak negara Islam, pemimpin Islam yang punya hak veto? Kenapa? Kenapa kita nggak protes dunia Islam? Ya memang sekarang mereka lagi di atas orang Yahudi. Mungkin di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum tuh mungkin jadi salah satu nama surat. Gulibat Ar-Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Ar-Rum tuh sekarang ini ya Barat Amerika melawan Persia. Dulu dua adidaya tuh Romawi Romawi orang-orang Barat, Persia itu orang-orang kayak sekarang Iran. Iran tuh orang Persia. Itu dua kekuatan super power dari zaman dulu. Berebut apa? Berebut jajahan. Arab Saudi siapa yang merdekain dulu? Inggris. Suriah siapa yang merdekain? Inggris. Jordan siapa yang merdekain? Mereka tetap di bawah kendali Inggris. Mungkin nggak bisa berbuat apa-apa. Udah enak jadi raja, udah enak lu makan, enak tidur enak, ya kan? Udah dulu banyak, lu nggak usah ikut urusan politik, urusan Palestina nggak usah. Udah nyenyakan tidur lu raja-raja tuh. Akhirnya gimana dia? Nyenyak nggak dia? Nyenyak dia. Memang udah dari sononya. Ya memang masanya dia lagi berada di atas. Memang masanya mereka lagi di atas. Tapi nanti saat munculnya nanti siapa yang bisa mengalahkan mereka? Imam Mahdi nanti yang akan bisa mengalahkan mereka. Ya. Pasukan Dajjal dan orang-orang Yahudi, Imam Mahdi nanti yang akan melawan mereka, bisa menandingi mereka. Dan seru itu pertarungan. Dalam keterangan hadis nanti Dajjal itu sakti, memang hebat. Kata Nabi tidak ada satu gang di dunia ini, satu gang, apa namanya gang ya, jalan ya, di dunia ini yang kagak disinggahi oleh Dajjal. Dia singgah nanti di sini. Undang Karsa nemuin ketua RT, ketua RW, ketua DKM, ditemuin. Suruh bikin KTP. Ditawarin satu apa kekayaan, mau kaya enggak? Kejam langsung dikasih kekayaan, emas potongan. Apa lagi? Pengen sembuh disembuhin. Pengen nyakit yang kecil disembuhin. Bahkan dia bisa menghidupkan orang mati. Orang tua kita yang udah mati ratusan tahun, ribuan tahun dihidupin ini. Dihidupin hidup. Tapi bukan orang tua kita, siapa? Jin yang nyerupain orang tua kita. Sakti nanti Dajjal. Semua nggak ada di dunia gang yang nggak dimasuki oleh Dajjal. Tapi terjadilah pertempuran dengan Imam Mahdi dan dibantu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu pertempuran luar biasa. Ada yang jadi perdebatan. Pertempurannya apakah pakai teknologi atau kembali ke zaman dulu? Pertempurannya nanti itu di akhir zaman. Ada yang ulama yang mengatakan pertempurannya kayak zaman dulu. Pakai apa itu? Pakai pedang, pakai kuda, pakai onta. Teknologi udah gak laku ya. Teknologi ada yang mengatakan udah nggak laku. Kalau pakai teknologi mah perangnya ribet. Orangnya mau di mana? Tinggal pencet doang. Itu Presiden Korea Utara siapa namanya? Kim Jong Un. Itu di mejanya dia
Kalau Amerika ngancem, ini remote, gue tinggal pencet doang nih, ini udah meluncur ke negara lu nih, tuh. Remote-nya ada di meja gue, lu jangan macam-macam, gue pencet nih. Gue nggak berani Amerika. Tinggal pencet doang sama dia, tuh. Sekian ribu kilometer, sekian 15.000 kilometer nyampe. Iran aja berapa tuh? 1.000, roketnya 1.500 kilometer. Dari mana jaraknya ke sini 1.500 km? Semarang 400 kilo. Kemana itu jaraknya? Jauh. Wah, itu hebat nanti. Baru mereka kalah. Sampai kocar kacir mereka. Wah, dikejar sama tentara Islam, tentara Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi nanti muncul di Ka'bah waktu haji. Dan disitulah nanti Imam Mahdi dibaiat. Dan seluruh umat Islam di dunia saat itu berbaikat kepada Imam Mahdi. Dan seluruh negeri, seluruh organisasi udah nggak ada lagi. Yang ada mereka pilihannya dua, mendukung Imam Mahdi atau mendukung Dajjal. Hanya dua pilihannya saat itu. Wah, Pak Bambang, Ustaz Yoyo semuanya berangkat. Udah kagak ada kali. Berangkat misalnya, berangkat kemana? Ke Mekah, ayo kita baiat kepada Imam Mahdi. Pak Bambang mau kemana? Mau ke Mekah, mau bayar ke Imam Mahdi. Tahu naik apa? Sambil takbir, Pasrono tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, Allahu seru nanti Bambang. Ya, baru akhirnya menang lah Imam Mahdi nanti. Yahudi dan sejahtera lah manusia, khususnya umat Islam di dunia sejahtera, baru berlaku di situ keadilan sosial bagi seluruh dunia, bukan Indonesia lagi, dunia. Dunia adil udah kaya semuanya udah, duitnya udah banyak semuanya. Saking kayanya, tahu nggak? Waktu pas Idul Fitri mau bayar zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, itu bingung. Datang ke DKM, Ustaz Yoyo, Pak Bambang, saya mau bayar zakat, kata Pak Bambang, di sini belum ada mustahik. Ini juga saya bingung. Saya juga bingung nih mau kemana zakatnya ini. Nggak ada mustahik. Nyari mustahik susah. Saking udah banyak Orang kaya. Kalau sekarang Nyari. mustahiknya banyak. Muzakinya Ada. nanti itu di masa Imam Mahdi. Ya. Kalau kita lihat tanda-tandanya memang kelihatan udah. Tanda-tandanya kata Nabi, dunia ini udah terjadi kezoliman yang luar biasa. Zolim, kezoliman, dan nggak ada yang bisa melawan kezoliman saat itu. Dunia udah nggak bisa berdaya melawan kezoliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Tuh kata Nabi itu tanda-tandanya gitu. Munculnya Imam Mahdi. Kita lihat sekarang kayaknya begitu nggak sekarang? PBB nggak berlaku. Udah nggak berdaya. Dengan kelakuan Zionis, kelakuan Amerika Serikat mengintervensi satu negara, hancur. Negara nggak ada yang bisa macam-macam. Kita bisa gitu Israel. Israel, Amerika bisa gitu. Kagak berani. Besoknya digulingin. Besoknya digulingin ke siapa? Ke Saddam Hussein. Lihat, memang kenapa dia digulingin pemerintahnya, bahkan dia digantung sama rakyatnya. Ngelawan sama Amerika. Muammar Gaddafi Libya, gimana kok hebatnya dia pasukannya, dananya kuat, tapi ngelawan sama Barat. Habis. Suriah, Bashar al-Assad, dan seluruh negeri-negeri Timur Tengah, coba yang lawan sama Barat, gimana hasilnya? Fitnah dia dulu, Pak. Habis gitu. Dan kalau kita lihat kenapa tempat peperangan kok di sono dari dulu ya? Kok tempat sarana peperangan kenapa di sono ya dari dulu ya? Dari zaman dulu sebelum Nabi. Roman Persia kenapa perang tuh daerah situ aja tuh, Irak, Jordan, Palestina, Suriah, di situ-situ kan. Libanon dari dulu. Sekali-sekali kayak di Sidang Kalsa gitu kan ya. Seru nggak lo? Kalsa seru. Banyak mujahid di sini. Ini kan nggak pernah di Asia, enggak. Kita lihat Barat aman nggak?
Eropa. aman, kawasan aman Asia Barat, tapi kawasan Timur Tengah Ada tempat. ya Allah sampai gini hari itu. Allah tutup airnya udah hati mereka udah nggak bisa lagi punya perasaan. Apa lagi yang ditutup Allah? Wala sam'ihim, tutup nih telinganya. Maksudnya apa yang ditutup telinganya? Udah nggak mau dengerin lagi ayat-ayat suci Quran, udah nggak lagi mau dengerin kebenaran, udah nggak mau di kupingnya, udah ditutup. Tapi kok ngedengerin ngomongan orang, ya, ngomongin orang, kejelekan orang, gibahin orang, telinganya gimana itu? Wah, sinyalnya kuat. Tapi dengerin ayat-ayat suci Quran, dengerin pengajian, dengerin ceramah, kupingnya gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Banyak Pak Surono ya? Mana banyaknya? Tutup, hati-hati loh. Ya, kalau Allah sudah tutup ini susah loh terima kebenaran. Ya, sampai ginari ijazah tuh, ijazah nggak selesai, sampai berbulan-bulan kagak selesai, ya nggak? Kagak beres-beres urusan. Yang ini belum selesai, muncul lagi, nggak ada yang kelar. Yang ada tingkat korupsi makin meningkat atau menurun? Allah, OTT ada yang sampai sekian miliar, sekian triliun OTT duitnya, wala, duit semua. Sementara kita di bawah mau beli beras susah, mau masukin anak sekolah nggak punya duit, masukin anak pesantren nggak punya duit, lagi pada pusing orang tua gini. Betul nggak? Iya. Sementara yang mereka yang di atas enak-enakan baik. Tutup nih, telinganya tutup udah nggak ngedengerin. Ada nggak yang kayak begitu? Kita punya teman, punya saudara, kalau kita ngomong agama, kita ngomong ceramah, ngomong kebaikan, udah nggak nerima ya. Udah, jangan ngomong-ngomong agama deh, nggak usah terlalu fanatik. Tapi kalau udah ngomong perempuan, ngomong duit, ngomong benda, mobil, ngomong makanan, makanan lagi Pak Surono tuh, ampera enak tuh. Kok ngomong makan, telinganya kenceng, betul nggak? Kenceng nggak telinganya? Kenceng. Tapi kalau udah ngomong agama, panasan ini bagus deh, panas. Lu jangan ngomong agama panas gue. Itu siapa yang panas kayak begini? Udah ketutup Pak ini. Hati-hati. Orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah ke musola, itu bisa jadi hatinya udah ketutup. Udah hatinya tuh udah nggak bisa lagi menerima hidayah. Udah nggak bisa lah, hati-hati loh. Kita ini termasuk yang bersyukur, alhamdulillah kita masih bisa sholat, masih bisa taklim, masih dapat hidayah. Ini alhamdulillah kita bersyukur, ini nikmat yang sebesar. Terus apa lagi setelah telinganya? Wa ala absarihim, kemudian absar apa? Penglihatannya ditutup Allah udah. Kita lihat dunia sekarang, dunia juga matanya pada buta, melihat tapi buta mereka. Menyaksikan kezaliman Zionis Israel, buta mata mereka merem, pada mereka melihat, nyaksiin anak-anak Palestina dibantai, dibunuh, dilindas pakai tank, dibom, ditembak, Allahu Akbar. Buta, dibutakan dari Allah. Udah nggak bisa lagi ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, giliran ngelihat yang benar merem, ngelihat yang salah melihat. Buta dari kebenaran, ditutup Allah. Itu orang-orang Zionis, Israel, orang-orang Yahudi. Gisawah tertutup. Walahum azabun azim. Kelak Allah akan timpahkan azab kepada mereka, azab yang besar. Inilah surat Al-Baqarah dari ayat 6 dan 7. Asbabun nuzulnya berkenaan dengan orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu. Jadi sekali lagi, ya emang udah dari sononya mereka mah PA, udah susah dibilangin, udah susah dibilangin, blok udah nggak bisa dibilangin. Mungkinnya gini hari ya wajar lah mereka. Iya kita belum. Gitu, ya, gitu. Nanti insya Allah ada nanti di Madinah ada tokoh Yahudi, lurus orangnya, dia tokoh, orang ada, orang kaya, lurus. Abdullah bin Salam,
Rasulullah panggil tokoh-tokoh Yahudi, ini sejarahnya dipanggil. Rasul nanya dialog sama orang-orang Yahudi, bagaimana menurut pendapat kalian tentang sosok Abdullah bin Salam? Kata Nabi, wah, kata tokoh Yahudi, orang-orang, wah, dia orang yang paling alim di antara kami, orang yang paling alim, orang yang paling soleh, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya. Oh, diangkat-angkat Abdullah bin Salam. Lalu kata Nabi, bagaimana menurut kalian kalau dia ternyata masuk Islam, percaya kepada aku sebagai Nabi dan Rasul, dan percaya kepada Quran? Gimana tuh kata mereka? Ramai, mustahil, nggak mungkin, begitu tuh. Ramai teriak, ya mustahil, ente jangan mimpi Muhammad, ente majnun, ente gila, gitu tuh Nabi digituin tuh. Nggak mungkin. Lalu Abdullah bin Salam keluar dari rumah Rasulullah, keluar, bahwa ternyata Abdullah bin Salam dia sudah masuk Islam. Dia keluar dan Abdullah Salam mengatakan di tengah-tengah tokoh Yahudi, di tengah-tengah komunitas Yahudi yang ada di Madinah, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh, langsung caci makian yang keluar. Abdullah bin Salam orang yang paling jelek di antara kita, orang yang paling gila di antara kita, orang yang paling wahil di antara kita. Berubah mentalnya. Dan dia istiqomah mati dalam keadaan Islam dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Tapi ada penyusup dari tokoh Yahudi, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah dia pura-pura masuk Islam. Ini dari tokoh Yahudi juga, dengan tujuan apa? Untuk pecah belah umat Islam. Dan gerakannya di masa Rasulullah itu mereka belum bergerak, masih belum, tapi menyusun kekuatan. Pergerakan Abdullah bin Sabah dengan orang-orang munafik, nanti kita lihat ayat 8 ini munafik nanti ini pergerakannya. Mulai mereka bergerak terbunuhnya Sayyidina Umar, mulai terbunuhnya Sayyidina Utsman, baru mereka bergerak pecah belah umat Islam. Diadu domba, mulailah mereka bergerak masuk ke sana, masuk ke sono. Salah satunya adalah tokohnya Abdullah bin Sabah. Akhirnya terjadilah yang kita nggak inginkan, perang antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Di perang apa ya? Di perang Jamal. Dan yang terbunuh 10.000 kaum muslimin. Bayangin tuh. Dengan isu saat itu apa? Agar Sayyidina Ali menghukum orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Itu isunya. Sehingga era Madinah terjadilah kekacauan politik saat itu. Demo di mana-mana. Demo di mana-mana, nuntut Sayyidina Ali untuk menghukum orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman. Orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman bukan orang Madinah, orang Makkah, mereka dari Mesir, mereka dari Irak. Dan mereka sudah disetting gitu. Sehingga rumah Sayyidina Utsman dikepung. Ada terbunuhlah Sayyidina Utsman ibn Affan lagi baca Quran. Dan orang yang membunuh Sayyidina Utsman, dia masuk ke kubu ahli, dia masuk ke kubu Sayyidah Aisyah, masuk ke kubu Muawiyah dengan tujuan apa ya? Pecah belah umat Islam. Terjadilah akhirnya saat itu yang tidak diinginkan dan tertulis di dalam sejarah, umat Islam kena provokasi adu domba. Bayangin. Akhirnya sampai cikal bakalnya terbunuhnya cucu Rasulullah yang paling disayangi. Siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Husain dibunuh, dibunuhnya kejam. Diapain? Dipenggal palanya. Bahkan palanya, matanya dimain-mainin oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Padahal waktu Imam Hasan mimpin setelah ganti Sayyidina Ali, terus Muawiyah tetap ngotot nggak mau berbaikat kepada pemerintah pusat karena dia gubernur Syam. Akhirnya Sayyidina Hasan melepas jabatan, tapi dengan syarat kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, nanti kembalikan urusan imamah kepemimpinan kepada kaum muslimin. Tapi ternyata nggak dikembaliin, malah dia tunjuk anaknya Yazid yang tukang mabok, tukang adu ayam. Bayangin, dia dipilih menjadi
pemimpin dari Bani Umayyah setelah Muawiyah meninggal. Dan dia adalah yang memerintahkan Ubaidillah untuk membunuh itu cucunya Rasulullah, Imam Husain. Itulah sejarah yang tertulis yang nggak kita hindarin. Ya, siapa di belakangnya? Orang-orang Yahudi, oleh orang-orang munafik yang selalu terus ingin memecah belah umat Islam, dan sampai ginari mereka tidak mau umat Islam bersatu. Sampai ginari mereka tidak mau, mereka nggak reda umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam bersatu kuat. Ini yang digambarkan oleh Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kata Rasulullah, al-Islam kal jasadil wahid. Umat Islam saling melindungi, saling tolong menolong. Kapan terjadinya persatuan Islam? Kapan umat Islam bersatu? Insya Allah kita berdoa kepada Allah, nggak akan lama lagi ya, umat Islam akan bersatu sehingga kita akan kuat. Bersatu kita padu, bercerai kita kawin lagi. Ya iyalah, kawin lagi Pak Surono. Iya enggak? Bersatu kita padu, bercerai kita kawin lagi Pak Surono. Ya, demikian. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.